dokter bilang, ibu ini penyakitnya memang penyakit jantung, tapi kalau secara medis kok cepat sekali ya sampai ke parah seperti ininya begitu. Coba ibu katanya, barangkali ini sih ya katanya, silakan ibu cari ustadz atau kiai yang bisa mengobati juga. Jadi kita biar balance lah katanya antara penyakit dokter dan penyakit non medisnya. Tapi setiap pengobatan itu pasti mama itu kerasukan. Selalu. Mama ikutan tuh ngaji, baru berapa ayat udah gitu, gitu kan, panas, ora kuat, kayak gitu sambil pegangin kepala gitu. Oh Tondo, Jendo, mama tuh nggak pernah manggil aku Ndo, adekku manggil, teh, kenapa? Itu lihat mama kenapa? Kerasukan lagi? Aku bilang gitu kan, enggak katanya itu, lihat aja dulu mama kenapa katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha daramang? Alhamdulillah. Aduh, seger banget deh hari ini. Terima kasih loh buat kalian semua sahabat mistis yang selalu support channel Ria Puspita Official. Dan buat kalian juga terima kasih buat komentar positifnya, support-supportnya. Dan buat yang masih nanyain, bagaimana sih teh caranya untuk konsultasi, penanganan, undang saya ke tempat kalian untuk pembersihan rumah, tempat usaha kalian, langsung aja hubungi admin Sasi dan admin Dika. Nah, ini ada info buat kalian semuanya. Kalau kalian mau konsultasi, mau penanganan atau tentang non medis, itu cukup hanya kedua admin saya, itu Dika dan Sasi. Kalau misalnya kalian ada dihubungin atau menghubungi nomor terakhir Ririn, itu ada dipegang Aderi atau Deri, admin Deri, itu nggak apa-apa. Tapi selain nomor itu, saya tidak bertanggung jawab kalau ada penipuan atau mengatasnamakan Ria Puspita. Nah, buat kalian yang masih tanya bagaimana caranya biar aku jadi narasumber, terus menceritakan cerita kalian, atau kalian punya cerita bagus, lokasi kalian jauh, mau ceritanya aku yang bawain, boleh langsung hubungi Bang Ale. Dan satu lagi buat kalian yang lagi boring, bosen, terus jenuh di kendaraan nih, perjalanan jarak jauh, dengerin aja kisah dari narasumber dan Ria Puspita di Spotify. Caranya searching, langsung klik Ria Puspita Official, keluar deh tuh video-video terbaik, terbaru, dan pokoknya mantep banget deh. Nah, buat kali ini kita kenalan, ada narasumber yang mau bawain mungkin cerita keluarga, pribadi, atau temannya. Siapa, seseru apa, kita kenalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam teh. Oke, sayang boleh dikenalin ke sahabat mistis. Ya. Siapa namanya, tinggalnya di mana, sok mangga. Ya, perkenalkan, nama saya Putri, saya dari Cirebon, Jawa Barat. Oke, Kak Putri, sama berarti ya. Aku juga papaku asli dari Cirebon. Cirebonnya mana sayang? Dari daerah Cirebon Timur. Oh, Cirebon Timur. Iya. Oke. Kak Putri, kali ini mau dibawain cerita pribadi atau cerita teman orang lain? Cerita keluarga dan pribadi. Oke. So, aku udah siap? Ya, insya Allah udah siap. Udah siap semuanya? Siap. Oke. Kita mulai mistisnya. Awal ceritanya itu dari tahun 2016 teh. Iya. Tahun 2016 itu ayah saya dimutasi ke salah satu sekolah di Cirebon. Sebut saja itu sekolah A. Nah, di sekolah tersebut ada dua sekolah, ada sekolah A dan sekolah B. Namanya SD kan kayak komplek begitu ya. Nah, sejak tahun 2016 itu sudah mulai ada gangguan-gangguan seperti sakit-sakitan, sering masuk keluar rumah sakit, dan dari hasil medis itu tidak ada penyakitnya begitu. Sampai waktu itu ada yang bilang ya berobat ke alternatif begitu. Jadi berobat ke rumah sakit juga, ke alternatif juga. Sampai alhamdulillah udah sehat. Ada guru yang bilang seperti itu, alhamdulillah ya Pak, Bapak
sehat lagi gitu loh. Kenapa kok bicaranya seperti itu begitu? Karena memang katanya di sekolah ini itu setiap yang menjadi kepala sekolah itu kalau tidak meninggal sakit-sakitan, keluar masuk rumah sakit terus, kalau tidak rumah tangganya hancur atau ekonominya yang hancur. Seperti itu. Setelah itu berlanjut sampai di tahun 2018 teh. Ceritanya tahun 2018 itu sekolah tersebut itu sekolah A dan B itu mau di merger, dijadikan satu. Jadi kan kepala sekolahnya kan cuma satu tuh, tidak dua lagi begitu. Pada saat itu sudah dengar mau di merger itu adalah bapak saya dipanggil ke dinas pendidikan. Nah, ditanyalah ada salah apa begitu kan. Ya, bapak saya tidak merasa punya salah apapun gitu. Akhirnya dilihatkan surat. Jadi guru-guru dari sekolah B tersebut dan komitenya menandatangani surat bahwa meminta bapak saya lah yang bertahan di sekolah tersebut begitu. Ya, bapak saya kan tidak merasa memprovokatori atau menyuruh mereka untuk menandatangani. Jadi ya sudahlah gitu kan. Akhirnya sampai di merger dan benarlah bapak saya yang bertahan di sekolah A tersebut. Jadi sekolahnya tidak ada lagi sekolah SDA dan SDB. Jadi satu, jadi sekolah Cirebon A gitulah. Gitu. Semenjak itu bertambah tuh teh, seperti bapak yang makin sering sakit-sakitan, keluar masuk rumah sakit kayak begitu. Dan alhamdulillah sudah sembuh, sudah sehat. Ternyata ke mama gitu. Itu berawal dari tahun 2019 awal. Mama tuh keluar masuk rumah sakit, terus sering sesek, sering engap kayak gitu. Kalau prediksi dokter itu jantung, tapi kalau waktu papa itu nggak ada penyakitnya, bersih, sama sekali bersih gitu. Nah, pada waktu itu kita tuh tidak punya pikiran yang gimana-gimana gitu loh, ini penyakit jantung, real penyakit jantung seperti itu, karena gejalanya pun memang sering sesek, ya kayak penyakit jantung pada umumnya begitu. Lalu jadi kan keluar masuk rumah sakit tuh waktu itu kan zaman-zamannya Covid teh. Tahun 2019 itu kan zaman-zamannya Covid. Jadi keluar masuk rumah sakit itu, rumah sakit A penuh, rumah sakit B penuh kayak gitu. Akhirnya adalah salah satu rumah sakit di Cirebon itu yang ada seperti ustadznya. Gitu. Jadi setiap pagi itu ustadznya itu datang memperkenalkan diri, terus menanyakan nama pasiennya siapa, begitu, terus dia mendoakan seperti itu. Itu pas lagi didoain seperti itu, reaksi mama tuh kayak kerasukan lah seperti itu. Nah, pada akhirnya loh kok seperti ini gitu kan, ada apa nih gitu. Nah, akhirnya pulang dari rumah sakit adalah kakak sepupu aku nelpon menanyakan kabar mama, gimana mama, katanya sudah sehat seperti itu. Akhirnya saya bilang ya masih seperti ini teh, soalnya saya punya adik-adikan gitulah. Dia tiba-tiba menanyakan si Bibi, katanya ini Bibi kamu kayaknya ada masalah deh, seperti itu. Tapi dia tidak bisa mengobati teh, cuma bisa melihat aja gitu. Nah, pada akhirnya si kakak sepupu aku itu bawa orang untuk mengobati mama gitu loh ke rumah. Nah, pada saat itu diobatilah, terus ya biasa kayak kerasukan kayak gitu. Terus si bapaknya bilang nanti malam kalau bisa jangan ada yang nggak tidur. Jadi kalau mau tidur gantian ya. Jangan ada yang tidur semua ya, gitu ya. Gitu. Jadi kita tuh 3 bersaudara, aku, kakakku, dan adikku. Aku nomor 2 gitu. Adikku laki-laki. Waktu itu posisinya kakakku punya bayi, jadi nggak bisa. Maksudnya bayi kan rentan ya, seperti itu gitu. Jadi saya dengan adik saya yang standby di rumah mama gitu. Nah, papa juga posisinya waktu itu sakit juga, tapi nggak parah gitu kan. Ini papa udah istirahat aja pak gitu. Akhirnya malam itu di dapur itu seperti kayak panci yang durang kayak gitu jatuh.
terus penggorengan, pokoknya kayak ada yang suara-suara seperti itulah gitu. Adikku penasaran dong, apa sih gitu, kok nggak ada apa-apa, aman teh katanya, nggak ada apa-apa. Oh ya udah, jam 11 apa jam 12 malam gitu, aku belum tidur posisinya. Om, aku kan bilang ke adikku om ya, karena omin anakku gitu, om aku tidur duluan ya, kamu jangan tidur dulu. Iya katanya gitu. Nah aku posisinya tidur di ruang tengah, adikku di ruang tamu gitu. Dia pakai celana kolor aja, atasnya nggak pakai kaos teh gitu. Pas gitu antara aku sadar dan tidak, itu ada yang lewat ke dapur, melewati ruang tengah yang aku tidur itu posisinya persis seperti adekku, tapi dia pakai bajunya yang persis adekku punya teh. Tapi kok aku lihat kok nggak balik lagi ke dalam gitu kan. Aku panggil om. Iya, dia keluar dari ruang tamu nggak pakai baju teh. Loh, kok kamu ada di situ? Emang dari tadi aku di sini katanya. Lah tadi yang ke dapur siapa? Nggak tahu, aku dari tadi di ruang tamu katanya. Begitu. Akhirnya udah diobatin kerasukan. Ternyata setiap kerasukan itu dia itu joget-joget kayak mama tuh kerasukan joget-joget. Tapi setiap ada yang mau kerasukan itu mama selalu kayak yang tahu gitu. Dek, kayaknya ada yang mau kerasukan deh. Kayaknya ada yang mau masuk ke mama deh. Begitu. Ya udah masuk aja, aku bilang gitu kan. Tolong dong pegangin mama katanya gitu. Itu ke papa, ke kakakku, ke adikku kayak gitu. Karena aku di rumah dipanggilnya adek ya. Jadi ya udah pegang akhirnya masuk. Akhirnya ya joget-joget kayak ronggeng gitu loh. Kan aku tanya, ini siapa? Dari Gunung Ciremai. Begitu. Tujuannya apa? Udah jangan nanya-nanya. Aku mau joget kayak gitu. Pokoknya joget-joget kayak gitu. Udah pergi nggak usah. Tujuannya apa? Ya supaya capek katanya. Begitu, supaya capek. Akhirnya kan sering keluar masuk rumah sakit karena jantung itu, karena kita sudah tahu jantungnya bukan sekedar jantung penyakit dokter gitu ya teh ya. Akhirnya kita juga kan mencari-cari juga gitu ya pengobatan seperti itu. Nah terus keluar masuk rumah sakit 3 hari di rumah, 1 minggu di rumah sakit begitu teh. Jadi maksimal 10 hari di rumah sakit seperti itu. Jadi perut membesar, terus kaki juga besar kayak gitu. Nah dokter bilang, ibu ini penyakitnya memang penyakit jantung, tapi kalau secara medis kok cepat sekali ya sampai ke parah seperti ininya begitu. Pada akhirnya coba ibu katanya, barangkali ini sih ya katanya, silakan ibu cari ustadz atau kiai yang bisa mengobati juga. Jadi kita biar balance lah katanya antara penyakit dokter dan penyakit non medisnya seperti itu. Akhirnya kita cari itu teh yang namanya kerasukan itu bukan saja ronggeng yang dari Gunung Ciremai itu teh. Apa aja? Banyak ada ya mungkin kunti ya. Terus selama sakit itu mama itu merasa seperti kayak dia dibawa ke suatu tempat kayak di apa ya, kayak di hutan-hutan seperti itu, nggak ada jalan, gelap, kayak malam gitu. Tapi kan kita selalu standby di kamarnya mama gitu ya, itu selalu manggil tolong kayak gitu. Kenapa gitu kan? Akhirnya kita samperin, ini mama nggak tahu ada di mana katanya, ini kayak gelap banget, nggak ada jalan keluar. Akhirnya kita pegangin mama, ada yang megang kaki, ada yang megang tangan, ada yang megang perut kayak gitu. Ayo mah kita sama-sama kita keluar dari sini gitu. Akhirnya kita baca-baca sebisa-bisanya kita. Akhirnya alhamdulillah, aduh mama jatuh nih katanya gitu. Mama jatuh katanya, ini kesandung batu katanya gitu. Ya udah ayo kita bangun, ayo kita cari jalan keluar, cari cahaya. Kalau ada cahaya, ikutin aja cahaya tersebut gitu. Akhirnya bisa keluar alhamdulillah, dan itu sering terjadi seperti itu teh. Oh nggak sekali gitu? Nggak sekali aja, sering banget seperti itu. Nah lalu selain ronggeng, kunti, dan mungkin
apa ya, makhluk-makhluk lainnya itu sering banget, tapi selalu mama tuh kayak ada yang mau masuk nih gitu, tolong dong Kerasa. temenin, kayak kerasa gitu teh, tolong dong temenin gitu. Akhirnya pada suatu saat itu mama tuh kalau minum obat nggak bisa pakai air minum teh, jadi selalu pakai pisang. Nah besok itu mama itu kontrol ke rumah sakit gitu. Nah kebetulan teteh yang ada di rumah mama gitu. Si mama tuh minta diambilkan pisang, pisang uli itu nggak sih teh yang kecil Tahu. itu teh. Mama tuh kalau makan obat itu pakai pisang itu paling sepotong, Iya. paling banyak tuh Segigit satu lah, gitu ya. ya gitu. Nah itu satu piring itu dia ambil semua, dipegang sama dia kayak gini, terus dia makan banyak banget. Itu teteh yang lihat. Sama teteh direbut karena teteh sudah merasa itu bukan mama gitu loh. Akhirnya diambil, Sira aku medit katanya gitu. Teteh dimarah-marahin tuh sama mama. Kamu siapa aja? Wis gage aja, jaluk gedange gitu. Akhirnya kamu siapa gitu kan ditanya. Pakai bahasa Jawa ya, pakai bahasa Jawa. Isun sing Pamuragan katanya, dari Pamuragan. Oh ya udah. Tujuannya apa? Ya katanya dikongkon karo wong gitu. Bosnya siapa? Dia sebutin lah namanya si A tersebut gitu. Tujuannya apa gitu? Tujuannya ya ingin menghancurkan seperti itu. Nah pada akhirnya berobatlah karena mama itu kan jantung, jadi di Cirebon itu kan ada rumah sakit khusus jantung tuh teh. Jadi namanya lagi zamannya COVID, jadi kalau misalnya rumah sakit ini penuh, ya ke rumah sakit ini kayak gitu. Nah waktu itu jadwalnya ke rumah sakit khusus jantung gitu. Itu harus pakai masuk tol. Ceritanya di jalan tol itu berdua papa aja tuh, karena kita kan bertugas ya, nggak bisa anak-anaknya nggak bisa gitu. Adikku masih sekolah, aku bertugas dan kakakku juga bekerja gitu kan. Berdua aja dengan papa itu di jalan tol. Yeay, kita balik gitu, seperti anak kecil kan. Terus itu si kaca jendela itu dia buka tutup kaca jendela mobil tuh sampai papa tuh kebingungan kan, lagi di jalan tol, terus juga dia megangin tangannya papa, kita balik ya kayak gitu kan. Akhirnya berhentilah ke rest area dulu, ditenangin, akhirnya alhamdulillah tenang. Terus ditanya kan, mama kenapa? Emang kenapa katanya? Nggak apa-apa kok gitu. Oh ya udah kalau nggak apa-apa, lanjut berobat seperti itu, tapi tetap teh gangguan masih ada. Kayak gitu. Nah Itu berobatnya kemana Ibu? berobatnya ada dikasih tahu sama kakak ipar, punya teman, dan temannya itu punya tetangga yang bisa gitu. Jadi kita tuh bukan ke satu orang aja teh, jadi ke beberapa orang juga gitu. Biasanya pengobatannya diapain mama? Dipegang kayak gitu, terus dikasih minum ya pakai telur, diambil pakai telur kayak gitu, terus pakai air mineral. Tapi setiap pengobatan itu pasti mama itu kerasukan. Selalu. Nah ditanya, ada perjanjian apa kamu dengan bos kamu itu gitu. Dia bilang katanya suruh menghancurkan ayah saya karena saya sakit hati, karena saya merasa terzolimi begitu. Dan siapa yang menyuruhnya? Dia sebutkan bahwa si A begitu di kerasukannya mama itu. Coba ada nggak buhul yang ditanam di sini gitu kan? Ada tuh teh. Jadi mama tuh ke dapur. Ternyata ada di bawah tempat cucian piring. Tapi penglihatan kita sih nggak ada apa-apa gitu loh. Tapi dia bilang katanya ada pasir di situ. Begitu teh. Jadi dia ambil pasir, dikasihkan ke orang yang bisa itu, terus nggak tahu diapain deh sama yang bisa itu gitu. Dan ada lagi katanya ditanam di bawah pohon kantil. Jadi di depan rumah tuh ada pohon kantil, itu digali sama mama. Ini ada, tapi kita yang awam nggak melihat gitu loh, ada apa di situ, nggak ada. Cuma menurut dia katanya ada.
dia minta garam krosok, terus dia doain, nggak ngerti lah doanya apa gitu, dia siramin ke pohon kantil tersebut, dan dia bilang nanti pohonnya ditebang aja ya, karena sudah cukup tinggi juga begitu. Akhirnya besoknya si pohon tersebut ditebang sama suami saya dan kakak ipar saya dan adik saya dan papa saya, berempat itu ditebang si pohonnya. Mama saya kerasukan di dalam teh. Rumah saya, katanya rumah saya dibongkar. Jangan, itu rumah saya. Tolong jangan dibongkar, kayak gitu. Terus suami saya dan kakak ipar saya sakit pinggang teh. Setelah pohonnya kecil teh, nggak terlalu besar, tapi sakit pinggang katanya setelah nebang pohon tersebut gitu. Berapa lama itu sakit pinggang? Sekitar 2-3 hari mungkin ada. Nah, akhirnya kita hubungin lagi dong ke orang tersebut gitu ya. Datanglah si orang tersebut. Nah, ditanya mama kan, kerasukan lagi tuh mama. Iya, saya tendang katanya orang dua itu karena rumah saya dihancurkan sama dia, begitu teh. Akhirnya ya udah katanya sembuhin bisa nggak? Sama dia, suruh sini orangnya katanya biar saya sembuhin. Terus pinggangnya dipegang sama dia, sama mama tuh dipegang pinggangnya, dan alhamdulillah tuh memang bener sembuh teh. Langsung hilang sakitnya. Langsung hilang sakitnya gitu ya, wallahu alam ya, kayak gitu. Parah bangetnya itu di akhir tahun 2020 gitu. Jadi mama tuh awalnya keluar masuk rumah sakit itu 1 bulan sekali, terus dua minggu sekali seperti itu teh. Adalah kita merasakan kok udah manggil si A ternyata tidak sembuh juga, manggil si B ternyata tidak sembuh juga, begitu kan. Sampai beberapa yang disebut orang pinter lah kita udah panggil ke rumah. Adalah kakak ipar saya itu punya kenalan, punya teman lah, sahabat baiknya dia, dan dia itu punya orang tua angkat dari keraton di Cirebon. Mama Elang disebutnya, cuma saya nggak paham nama aslinya siapa gitu. Siapa? Ya. Mama Elang. Cewek? Laki-laki kan, mama kan laki-laki. Oh, mama. Iya, Mama Elang. Cuma saya 2000 berapa? 2020. Saya punya, tapi udah almarhumnya pas kita Misteria tuh tahun berapa sih itu, 2023 ya? Iya, 223. Ada namanya Cai Elang. Sepertinya bukan deh teh. Tapi orang keraton iya. asli. Ya, lanjut. Itu dipanggilnya Mama Elang, cuma saya nama aslinya siapa kurang paham begitu. Nah, mama kan di rumah sakit tuh teh, sakit ya. Dan mama tuh bilang suruh azan pitu di rumah, karena Cirebon itu kan identiknya dengan azan pitu. Nah, pas yang terakhir itu dahsyat banget teh, kerasukannya ular. Jadi mama tuh sering kayak lidahnya tuh kayak kayak gitu. Itu maksudnya apa? Kan kita nggak ngerti kan gitu. Akhirnya tangannya begini dia. Ini siapa? Dia menyebutkan namanya si A gitu. Setiap dia kerasukan pasti nyebutin nama teh. Namanya si A gitu, dari si A ini orang ini yang bukan ngerjain. si makhluknya. Oh, sebutin aja namanya. Si makhluknya. Ada si Kuntring, ada si, aduh aku lupa deh, pokoknya banyak deh, dia selalu menyebutkan namanya gitu. Nah, terakhir itu ular yang parah-parah bangetnya, sering banget gitu. Terus kita pengen balik sebetul, tapi bahasanya bahasa Jawa Timur teh. Pas ditanya itu dia bilang dari Banyuwangi katanya gitu. Setelah ditelusuri memang yang kan mama kan sering mengatakan bahwa yang membuatnya itu si A, bapak A gitu kan. Setelah ditelusuri ternyata si bapak tersebut itu memang anaknya itu ada yang tinggal di Banyuwangi begitu. Nah, bilang dari Banyuwangi katanya gitu. Terus kita pengen balik, sebetulnya orang ini tuh baik, saya tuh nggak betah di sini. Ya udah pulang gitu kan. Masuk botol ya, masuk botol. Akhirnya cari botol kan, botol air mineral atau botol apa aja lah. Dia begini, masuk botol, masuk tuh, plus itu dapat 1 kan udah. Nah, nanti selang beberapa jam itu dia
kayak gitu lagi teh. Zzz, kayak gitu lagi. Lah, mau masuk lagi nih gitu kan. Udah kita siap-siap botol tuh. Siap-siap botol, masuk botol lagi kan, pulang kayak gitu. Akhirnya kita telepon lagi mama kan. Ma, ini gimana? Mama seperti ini, gini. Ya udah, silahkan katanya buang ke kali atau ke laut si botol tersebut. Akhirnya dibuanglah. Tuh sekali buang tuh ada 3, ada 4 teh. Semalam itu teh, begitu. Mama udah boleh pulang tuh dari rumah sakit. Itu kan posisi kan mama di rumah sakit ya. Sampai di rumah pun masih seperti itu teh, kayak ular kayak gitu. Nah, di rumah itu kan suruh azan pitu ya. Selama sebanyak 777 kali. Oke. Begitu. Full juga ya. Menurut mama seperti itu katanya. Nah, tapi posisinya mama itu pertama kali azan itu mama masih di rumah sakit teh. Belum pulang. Itu posisinya teteh yang ngurus di rumah sakit, aku yang ngurus azan. Karena kan azan itu kan 7 orang. Jadi kita manggil tetangga juga, suamiku, adikku, papa ya, berempat, dan tetangga 3 orang gitu. Nah, itu udah yang keberapa hari gitu ya. Itu mama masih di rumah sakit posisinya. Teteh yang nemenin mama. Itu mama itu udah ngedrop seperti sakaratul maut. Udah teteh sendiri di rumah sakit kan. Terus manggil perawat apa, ternyata dikasih obat apa kok masih seperti itu gitu. Akhirnya udah biarin aja deh. Nanti juga tenang sendiri begitu kan. Karena memang udah sering seperti itu teh begitu. Nah, mama pulang kan ke rumah masih sering tuh kayak gitu. Azan itu belum berakhir kan. Sering pas yang perempuannya itu ngaji Yasin Fadilah 7 orang. Tapi 1 kali yang laki-lakinya itu azan pitu gitu. Nah, mama itu maksa pengen ikut Yasin Fadilah gitu. Aku bilang, mama kuat nggak? Kuat lah, masa nggak kuat? Kayak gitu lah, ini bukan mama nih, kayak gitu kan. Aku bilang ini bukan mama. Aku nanya baik-baik kok, jawabannya nyolot gitu kan. Akhirnya mama ikutan tuh ngaji, ikutan ngaji biasa teh. Ternyata baru berapa ayat udah gitu, gitu kan. Akhirnya panas, ora kuat, kayak gitu sambil pegangin kepala gitu. Wis Ndok, Jendok, mama tuh nggak pernah manggil aku Ndok, selalu manggilnya Adek gitu kan. Akhirnya ini bukan mama nih gitu. Wis, aku muli, katanya aku wis pengen muli, ampun aku muli kayak gitu. Akhirnya ceritanya selesai lah teh si azan pitu itu, dan alhamdulillah memang perut kempes, kaki juga kempes, udah nggak ada ini kayak gitu. Membaik lah gitu. Akhirnya berapa hari setelah azan pitu itu papa itu sakit teh, diare, buang-buang air. Mama juga anfal lagi. Akhirnya mama dibawa ke rumah sakit pertama ya, papa dirawat di rumah gitu. Papa dirawat di rumah, manggil perawat tuh tiap hari ke rumah untuk memberikan obat-obat seperti itu kan. Kok nggak membaik juga papa, diare terus kan. Akhirnya ya udahlah kita bawa ke rumah sakit gitu. Jadi satu ruangan tuh berdua, papa dengan mama itu. Nah, itu terakhir mama dirawat di rumah sakit itu 11 hari teh. Dari akhir November sampai pulang itu tanggal 8 Desember. Mama itu pulang dari rumah sakit itu tanggal hari Rabu sore mama tuh boleh pulang sama dokter itu. Papa juga boleh pulang, jadi pulang bareng di rumah. Nah, mama tuh bilang, Dek, di rumah nggak ada apa-apa, buat di dapur, gula apa udah habis semua. Tolong katanya belanja ke minimarket. Hari Kamisnya mama bilang seperti itu ke saya, tolong dong katanya beliin itu ke minimarket. Akhirnya saya belanja kan ke minimarket. Itu habis maghrib. Pas pulang itu saya habis sebelum azan isya. Keluarlah tetangga saya dari rumah mama itu. Wah, kata saya gitu. Oh iya aja.
apa namanya, mau azan dulu, iya silakan gitu kan. Akhirnya aku kasih ke mama tuh belanjaan, ini mah belanjaannya gini kan. Terus aku pulang dulu ya, mau nyuapin si Neng gitu kan. Iya. Memang rumah kita berdekatan teh, jadi rumah teteh, rumah papa, dan rumah saya gitu. Nah pas kayak gitu, mama tuh nyamperin aku tuh, Dek ini ayamnya si Neng masih ada katanya gitu. Tadi makan nggak habis. Oh ya udah, aku lanjutin aja. Itu malam Jumat kan teh, mama pulang dari rumah sakit hari Rabu. Malam Jumat itu aku lagi nyuapin tuh, baru pulang dari rumah mama. Ya ampun, cuma depan-depanan doang teh. Adekku manggil-manggil, teh. Kenapa? Itu lihat mama kenapa? Kerasukan lagi? Aku bilang gitu kan. Enggak, katanya itu. Lihat aja dulu mama kenapa katanya. Akhirnya aku langsung cuci tangan, terus ke rumah mama kan. Itu posisinya mama itu ada di pangkuannya papa berdua. Katanya menurut adekku itu, menurut papa juga, habis sholat isya, karena sholatnya kan nggak bisa berdiri atau duduk, jadi sambil tiduran juga kayak duduk gitu loh teh, diganjel oleh bantal kayak gitu. Habis sholat, selesai sholat itu lagi zikir, tiba-tiba kayak sesak napas begitu, terus ke papa gitu, karena papa juga kan posisinya kan baru pulang dari rumah sakit itu, ke papa kayak gitu, terus lemes gitu. Terus aku iniin kan, aku mah kenapa gitu kan, aku kira tuh kerasukan gitu loh teh, karena pulang dari rumah sakit itu udah seperti orang sehat gitu. Ternyata mama sakaratul maut di situ, tanggal 10 Desember 2020 mama meninggal dunia gitu. Nah sejak mama meninggal itu, dari sebelum mama meninggal itu, mama selalu bilang ke kami semua bahwa jika mama meninggal, tolong jasad mama itu jangan dibawa jam berapapun mama meninggal, pasti kan ada jeda untuk dimandikan. Jangan sampai mama keluar dari kamar ya, gitu. Tolong katanya, kan ada kasur kecil tuh di kamarnya adekku tuh, pakai kasur itu aja katanya di kamar ini, biar kasur yang besar yang mama tempatin itu biar ditaruh di ruang tengah begitu. Jadi kita mengikuti tuh apa yang mama sarankan itu. Jadi pas mama meninggal itu, kasur dari ruang atas dibawa ke bawah begitu, mama taruh di situ. Si tasbih itu teh, pas mama meninggal kan kita apa ya, ibaratnya bahasa Sundanya riweuh ya, namanya ngurus-ngurus kasur dipindah-pindah kayak gitu kan, itu hilang teh, nggak ada. Si tasbih itu nggak tahu kemana gitu, karena nggak ketemu. Posisinya kan mama meninggal sedang zikir gitu loh. Nah pas kayak gitu, mama meninggal itu habis isya kan ya. Paginya teh, itu si tasbih ada di kolong, pas mama mau dimandiin tuh ada di kolong kasurnya mama yang mama tempatin itu gitu, ada di kamar gitu. Kok semalam kita cari-cari nggak ada, tiba-tiba sekarang ada di sini ya gitu. Akhirnya papa itu nggak mau tidur di kamar karena memang lagi sakit juga gitu. Itu teh selama 40 hari papa itu nggak tahu makamnya mama di mana. Karena nggak ikut ya? Karena nggak ikut ke pemakaman, karena masih lemas. Dan 40 hari itu, selama 40 hari itu, papa itu selalu seperti mimpi dan tidak mimpi. Kalau malam itu nggak bisa tidur, seperti dibawa terbang ke atas gitu ya, terus dijatuhin, kayak gitu. Dan itu tuh terasa sakit badan tuh, kayak sakit semua badan. Kayak Itu dilempar ya? Iya, kayak dilempar dari atas begitu teh, rasanya seperti itu selama 40 hari hampir seperti itu teh gitu. Dan setelah mama meninggal itu belum berakhir teh, belum berakhir, masih berlanjut. Sering ada gangguan, tapi gangguannya itu tidak terlalu parah seperti mama gitu. Larinya kemana? Larinya ke papa lagi. Dan itu maaf teh, ada yang ketinggalan. Waktu papa dirawat sebelum mama sakit itu teh, itu di atas rumah itu ada seperti tawon terbang kayak mengelilingi apa namanya, atap rumah itu.
gitu. Sampai tetangga itu pada nyamper gitu loh, itu ada apa sih gitu di atas rumah gitu. Sampai manggil-manggil, posisinya kan papa di rumah sakit, mama di rumah sakit, dan aku masih kerja. Ada teteh aja di rumah. Teteh keluar, loh kok iya ya, ada seperti tawon banyak banget bergelumbur kayak mengitari rumah itu dan hilang sendiri gitu. Nah itu sejak mama meninggal masih berlanjut, sering ada gangguan-gangguan kayak tiba-tiba matanya papa itu kayak sakit, terus kayak ditusuk-tusuk kayak gitu. Berobat ke dokter mata, udah dikasih obat, sudah banyak lah pokoknya seperti itu teh gitu. Akhirnya suatu saat teh yang bikin lucunya teh, aku kerasukan teh. Aku kerasukan pas papa tuh bilang matanya kok sakit gitu. Aku kasih obat mata ke papa kan, ditetesin. Itu aku kerasukan teh. Katanya tiba-tiba ketawa-ketawa gitu ya. Terus Gak pernah kamu kemasukan? Sebelumnya pernah teh, pernah. Terus dia menyebutkan nama, katanya namanya si Cungkring. Disuruh siapa? Disuruh si A dengan nama yang sama waktu yang ngerjain mama tersebut gitu. Dari mana? Dari Gunung Jati, begitu. Tapi bukan Gunung Jatinya ya katanya. Gunung Jati sih itu sih tempat bagus katanya gitu. Terus dari mana? Dari Gunung Sembung katanya, begitu. Oh, tempat kamu di situ? Iya. Akhirnya siapa dukun kamu? Disebutin lah teh nama dukunnya. Di mana daerahnya? Di daerah sini. Itu tempatnya katanya, letaknya ada pasar, sini detail banget teh. Akhirnya saya kan udah kasih tahu tuh katanya, minta rokok dong katanya gitu. Sama air yang hitam, tapi pakai bahasa Jawa gitu ya, pakai bahasa Cirebon. Dikasih lah sama papa itu air kopi gitu, diminum gitu ya. Seumur-umur aku tuh nggak suka teh yang namanya kopi hitam gitu. Itu si rokok bukannya diisep malah dimakan, begitu. Besoknya teh papa tuh penasaran, bener nggak sih ada dukun itu? Dicarilah ke sana, pura-puranya mau berobat, dan ternyata memang benar ada dukun tersebut gitu. Letaknya persis detail dengan yang disebutkan tersebut teh, begitu. Terus ya diobatin lah, di apalah, entah seperti apa kayak gitu. Dukunnya nggak ngeh kalau papa itu targetnya dia? Iya, wallahu alam teh. Bego gitu dukun. Wallahu alam teh gitu. Terus kan pas aku kerasukan itu ditanya, terus katanya yang nyuruhnya itu si bapak tersebut itu ngasih uang ke bos kamu itu berapa gitu kan? Yang warna merah katanya 2 katanya gitu kan. Oh 2. Terus katanya kamu dikasih apa? Oh ora dipai wudut baik katanya gitu. Oh ya wis, ya dikasih itu ya, kamu minta air hitam kasih gitu. Terus kan papa tuh mintanya si Cungkring itu tuh mintanya rokok kopi. Tapi sama kopi. Nah si rokok itu kan dibuka, yang dimakan itu cuma berapa biji, 2 apa 3 gitu loh. Dimakan sama aku teh, bukan diisep. Sisanya itu dia bilang tak gawa ya katanya, digawa ya dibawa ya gitu kan. Akhirnya dibawa, dipegang tuh sama dia, dibawa. Terus aku sadar. Nah besoknya papa minta antar aku ke tempat tersebut, ternyata memang ada gitu. Dan itu tidak berakhir teh, masih berlanjut. Tapi papa masih kerja saat itu? Waktu itu masih kerja, masih gimana, berjabat. Saat lagi ngajar atau ngejabat gimana papa? Saat lagi aktif? Biasa gangguannya aja di rumah atau di tempat kerja? Di rumah. Oh di rumah. Jadi saat papa di sekolah aman, tidak ada gangguan. Aman. Nah pas kayak gitu, sekarang kan sudah pensiun ya, masih sudah pensiun pun masih ada gangguan gitu. Setiap kali misalnya papa posting kayak kita lagi di WA kayak gitu ya, atau di story medsosnya papa gitu, ada kayak papa lagi jalan-jalan atau kemana kayak gitu, nggak lama kemudian langsung kerasa kayak gitu. Nah ternyata kemarin itu ada kabar bahwa beliau sudah meninggal dunia, orang yang tersebut itu, gitu. Jadi sejak itu sih alhamdulillah tidak ada gangguan lagi gitu. Cuma saya merasa teh sejak mama meninggal tahun 2020 itu kok diri saya itu kayak apa ya teh, kayak
terpuruk banget gitu loh sejak mama nggak ada itu. Tahun 2021 anakku lagi jalan TK ya, anakku itu kelas 1 kalau nggak salah, lagi jalan habis jajan teh jatuh, lagi jalan biasa jatuh, ketindihan, tangannya patah gitu. Nah itu di bulan Juni berarti ya, Juni 2021. Di bulan Juni 2022 suami aku lagi naik motor, tiba-tiba menghindari orang yang nyebrang, itu jatuh tertimpa motor, engkel kakinya lepas, dan itu dokter sampai sekarang masih sakit ya. Dan itu dokter nggak kata dokter bilang daripada lepas engkel lebih baik patah jadi berapa kayak gitu. Itu gampang disambungnya. Kalau seperti ini susah. Akhirnya kita kan ke alternatif, ke sana ke sini kayak gitu. Nah, itu 2022 ya. Agustus 2023 saya divonis saraf kejepit teh. Gitu. Kok perasaan sejak mama berturut-turut. Jadi kan Juni, Agustus gitu. Kok ini ada apa gitu loh. Kok kayaknya saya tuh seperti ini banget gitu. Dan memang banyak yang bilang mama itu waktu masih hidupnya itu memang agak bisa juga teh gitu. Jadi suka apa ya bisa dibilang kayak orang bisa juga lah seperti itu gitu. Apakah memang ada pengaruhnya dari mama? Apakah memang ini penyakit normal ya? Wallahu alam, saya juga kan nggak tahu ya teh ya. Sampai kemarin juga aku ngubungi Bang Ale kan. Bang Ale gini. Bang Ale ngubungin saya tanggal 18 ya. Oke, siap, tanggal 18 insya Allah Bang gitu. Ternyata qadarullah Bang Ale itu ngubungin saya hari Rabu, hari Kamisnya saya jatuh teh dari tangga, dan Jumatnya saya dirawat di rumah sakit. Jadi cancel tuh kan, nggak bisa ke sini. Akhirnya di reschedule jadi sekarang begitu. Dan jadi sekarang aktivitas saya memang bisa, tapi ya terbatas gitu. Lebih terbatas lagi ya. Tapi kalau untuk di rumah keadaan papa dan keluargamu udah nggak ada teror lagi? Alhamdulillah sih sudah tidak ada. Sudah aman ya. Alhamdulillah. Cuma paling ya kita mau bilang musibah itu ada nggak kaitannya, ada nggak maksud tujuannya sama nggak kayak orang ngerjain, atau apesnya yang zaman dulu masih berasa nggak, karena tiap tahun tuh tiap bulan yang sama 2 kali. Terus kan Juni ke Agustus paling cuma beda 2 bulan, cuma beda tahun, itu terus berkala ada aja gitu musibah. Kalau kamu sendiri yang kamu rasain sekarang cukup itu aja? Itu aja sih teh. Cuma terus aku juga sering kayak kerasukan juga teh. Kayak misalnya ke tempat-tempat yang bisa disebut keramat, ya langsung reaksi seperti kayak kalau aku nggak nahan ya pasti kerasukan gitu. Kayak rasanya tadi juga aku datang ke sini tuh udah kayak nggak enak banget hati, kayak gelisah, terus perut mual, kayak pengen muntah gitu ya. Tapi aku tahan, aku baca-baca dalam hati, alhamdulillah enggak gitu. Dan yang lucunya lagi waktu ada Pak Deddy Mulyadi kan ada acara Bino Kasih ke Keraton Kasepuhan itu teh. Aku lagi foto, tiba-tiba aku kayak nggak sadarkan diri gitu. Udah langsung kesurupan? Nggak kesurupan, cuma kayak nggak sadarkan gitu, diri. Iya. Terus kayak misalnya ke tempat-tempat keramat kayak gitu, itu pasti seperti itu teh. Gitu. Kerasukan enggak, cuma kayak lemas, terus kayak pengen muntah tapi nggak keluar, kayak gitu. Terus pusing, yang ada kepala pusing berat kayak gitu. Tapi KDM nggak keramat kok. Enggak, cuma mungkin karena mungkin di tempat tersebut juga ada makhluknya mungkin gitu kan. KDM-nya nggak keramat. Enggak, itu Bapak Aing. Iya, itu Bapak Aing. Maksudnya tempat tersebut kan banyak pohon-pohon besar tuh teh gitu. Jadi berasa mungkin. Kalau KDM-nya sih nggak gimana-gimana, biasa aja orang. Nggak biasa, ganteng dia. Iya. Maksudnya memang pas lagi nonton itu aku posisinya ada di bawah pohon yang besar begitu. Jadi sensitifnya kamu sekarang malah makin jelas lagi, setelah makin mama nggak ada kelihatan lagi. gitu.
Oke, kalau Kak Putri memang satu ya yang aku lihat dari masalah kamu, papa sama mama, memang ini kalau di non medis kita sebut teluh. Iya. Karena kenapa aku bilang teluh? Ini sakit yang benar-benar sakit banget, terus berkelanjutan. Iya. Dan bedanya, kenapa orang bisa juga lihat ini guna-guna karena kan kesurupan terus, Iya. menggunakan akal pikiran sama tubuh si korban atau mama kamu itu kesurupan lagi, tapi tingkatannya dia itu udah masuk ke teluh. Cuma memang perbedaan orang diteluh sama mama kamu diteluh, mama kamu itu juga sensitif, kamu sensitif. Jadi saat orang itu nembakin adanya kesurupan. Kalau yang tidak kuat, yang tidak punya rasa sensitif saat ditembak ya udah jadinya sakit aja, nggak ada kesurupan, malah bisa jadi kayak apa ya, bangke hidup, kayak mayit hidup. Jadi ya dibilang hidup tapi dia mati, diem aja, nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali, cuma bisa gerakin mata ke kiri kanan, nangis pun cuma air mata, nggak bisa ngapa-ngapain, makan pun cuma disuapin doang, nggak bisa tuh yang dia buat komunikasi, nggak bisa gitu. Itu kayak hidup tapi rasa mati, mati tapi rasa hidup, bahasa gitu. Itu teluh yang parah harusnya kayak gitu. Tapi Allah maha baik. Ibaratnya keluarga kamu itu keluarga kuat, ya memang tidak pernah ngelakuin kesalahan sama si korban ini. Wallahualam, kalaupun punya kesalahan ya pasti namanya manusia ada salahnya. Cuma kalau ini kan dia tidak bisa bersaing sehat, akhirnya bersaing secara kotor. Kayak contoh tadi aku kalimat kamu pertama setelah saya opening, kamu menceritakan ini kan kemauan guru-guru dan komite. Iya. Menandatangani satu surat bahwa permintaannya mereka itu si bapak lah atau papa kamu di ya situ. jadi kepala sekolah di situ, bukan provokasi atau provokator atau permintaan dari bapakmu yang mensiasati orang-orang itu. Tapi memang merekanya yang kepengen. Nah, kemungkinan kan banyak. Mungkin orang ini ya iri, yang nggak suka karena bapak kepilih. Tambah lagi kalau bapak kenapa bisa dipilih sama orang? Kinerjanya gimana, kualitas kerjanya gimana, jujur enggak? Karena kepala sekolah itu kan memang sama kayak guru balik lagi, gugu dan ditiru, ya kan? Guru itu kan udah gambarannya, tambah lagi kepala sekolah, ini komandan utamanya. Kalau kepala sekolahnya tidak baik ya biasa sekolahnya itu pasti nggak baik. Nah kalau yang dipilih bapak, dari 2 kepala sekolah bapak yang dipilih, berarti kan orang tahu kualitasnya. Ya cara kerja bapak seperti apa, humble sama anak dan orang tua murid, dengerin bawahan kasih masukan kayak gimana, terus tentang anak-anak sekolah, tujuannya dia bisa orang tua ngasih pendidikan di situ, tujuan orang tua nitipin anak-anaknya di situ kan biar dikasih pendidikan yang baik. Nah kenapa milih bapak? Itu udah ciri-ciri orang punya penyakit hati kayak gitu, Putri. Tapi kalau misalnya dia pakai ilmu anak unu yang saya lihat jelas mama kamu juga masih bisa buat nahannya. Tapi Allah sayang banget sama mama kamu biar nggak sakit, jadi diambil. Kalau sekarang nanya sama kamu, kenapa kok saya sekarang sensitif? Kenapa kok sekarang saya bisa jadi dikit-dikit kayak orang kesurupan tuh kayak lemes, itu kan OTW-nya begitu tuh, atau enggak langsung blok kesurupan. Kita nggak usah bahas kamu, orang yang ikut saya. Ada satu contoh namanya Dery. Dery itu udah kayak abang saya, dia orang lama yang ikut saya. Dari si penakut ini, Dery itu paling penakut di tim saya. Takut cemen banget, ya kan Ai? Lu cemen banget, sumpah. Kalau penelusuran dia dong yang paling jiper. Dia tuh maunya di luar, dia maunya di mobil, nggak mau masuk kita penelusuran. Tapi Allah bisa karena terbiasa ngikutin, dia coba, dia mau, dia beraniin. Sekarang dia malah yang saya suruh coba cek dulu rasanya gimana, besar nggak? Coba biasanya gimana nih rasanya yang dia rasain. Oh makin lama berkembang karena keterbiasaan. Begitu juga badan kamu, biasa megang mama, biasa ngerasain itu. Terus kalau kita bahas turunan mungkin teh, ya saya nggak tahu. Karena yang namanya isian di setiap keluarga itu nggak bisa kita yang memilih, dia yang memilih. Nah caranya gimana teh biar aku nggak separah ini? Ibadahnya dinaikin, mental kamunya dibenerin. Jangan dikaitkan semuanya tentang mama. Biar mama tenang, itu bukti kita ikhlas. Dilupain semuanya. Caranya gimana teh? Lihat ke depannya. Kamu ngurusin orang tua tinggal 1. Kalau kita cuma ditukar, papa saya duluan, yang nggak ada. Sekarang saya tinggal punya mama, kita urusin orang tua. Tapi teh bisa nggak nih
gara-gara masalah ini saya setiap tahun tuh ada yang namanya kecelakaan. Balik lagi saya juga wallahualam. Saya nggak mau melibatkan ini semua tentang pengaruh negatif atau pengaruh goib. Saya nggak mau. Kayak contoh, saya tahun lalu di bulan Oktober saya lagi syuting, bulan Oktober besok saya nggak tahu. Bulan Juni kemarin saya lagi ngurusin pindahan rumah tahun ini. Nah, kita nggak ada yang tahu apesnya kita kapan. Tapi dilalahnya kasih waktu bulan yang pas, berarti Allah mau di bulan Juni itu masuk bulan Muharram, bulan bagus. Ya kamu puasa, ibadahnya aja kita naikin buat buang sial. Kamu mungkin tinggal misal di Cirebon, tahulah ruatan badan gimana, buat bersihin, jauhin dari bala, dari energi-energi negatif. Apalagi kamu masih enak, gampang ke Kasepuhan, gampang ke Keraton Kasepuhan, gampang. Kalau kita kan jauh, kudu 6 jam dulu jalan, ya kan? Perjalanannya jauh gitu. Kamu enak deket di sana. Coba ibadahnya dinaikin lagi. Karena apa? Biar yang di badan kamu, kalau memang dia buat penjagaan badan kamu, gak nyakitin kamu. Kamu lihat ke saya setiap ke tempat keramat, saya nggak ada hawa untuk mau kesurupan, kecuali saya memang penelusuran. Kalau penelusuran, saya bikin badan saya itu los. Mau lu masuk kayak enggak, semua saya buka badan saya. Untuk apa? Kita kan cari informan. Kita jadi informan nih, nyari informasi. Makanya penelusuran bisa saya kesurupan. Tapi kalau tempat-tempat lain saya bisa buat ngejaga. Kayak tadi kamu tenang, kamu istighfar. Nah, itu dinaikin lagi tuh, dirapiin lagi. Karena nanti di saat umur kamu udah 40 sampai 45, memang itu jatah kamu, emang itu punya kamu bisa ngobatin orang. Dengan cara apa teh? Ya nanti kamu yang ketemu jalannya. Terus kalau emang ngebet banget pengen teh, ya puasa, jago nggak puasa, bisa nggak gitu kan? Kalau emang ini mau dibuang, ibadah, bilang minta sama Allah, ya Allah, kalau memang ini buat penjagaan cukup jaga aja, tapi jangan nyakitin saya, jangan ganggu saya, karena sensitif itu yang mau kita yang nerima. Kalau dibilang masa sih saya nggak bisa, itu kamu belum bisa ngontrol. Kita kontrol dari ibadah dulu aja. Kalau ibadah kita udah istiqomah kan dijalankan terus menerus. Kita waktunya ngepas terus, tidak dibuang-buang, tidak bolong-bolong. Kita udah istiqomah, udah bagus banget nih. Itu bisa nahan kontrol emosinya. Dan yang saya lihat dari kamu sama papa, udah tinggal energi negatifnya tinggal 5%. Dari mana? Dari emosi. Karena mereka itu nitipin jin, nitipin iblis ke badan kita, buat kita sakit, buat kita yang lain-lain, pengen misahin keluarga, pengen bangkrutin, pengen merusakin, pengen jahatin, jatuhin. Nah itu kan larinya dari emosi juga. Nah emosional kalian sekeluarga dijaga lagi, ikhlasin, biar ibumu makin tenang, makin diterima di surganya Allah, ditempatkan di sekeliling orang soleh dan soleha. Ada lagi Putri yang mau ditanyain? Mungkin udah cerita itu aja teh. Cuma ada yang kelupaan teh. Apa? Mama itu selain waktu masih hidup ya, suka kerasukan itu, selain menyebutkan nama itu, dia juga suka bilang ingin menghancurkan, bahwa sakit hati lah gitulah, karena sakit hati gitu. Jadi ingin menghancurkan ekonominya. Iya, gitu. Memang yang namanya ilmu hitam itu kalau nggak kepengen mati ya gila. Kalau nggak pengen ngerusakin ya nggak mungkin. Pasti ngerusakinnya segala-galanya. Kamu bolak-balik ke rumah sakit aja duitnya aja udah habis. Betul. Bener nggak? Pengobatan alternatif juga ngeluarin duit. Nggak ada pengobatan yang gratis. Iya kan? Kita ke rumah sakit aja di cover sama BPJS, entar ada embel-embelnya apa? Obat beli di apotek, bayar lagi. Di dunia ini itu segala-galanya memang melulunya butuh duit. Kenapa kita dihancurkan tentang duit? Kalau orang udah nggak punya duit, mentalnya pasti jatuh. Ya kan? Kan pastilah kita mau berobat nggak punya duit, aduh bingung ya kan. Bener nggak Bapak Putri ya? Pokoknya buat Bapak biar sehat, buat Putri biar sehat, buat keluarga tidak ada lagi orang-orang jahat. Ya kan, buat keluarga kalian pokoknya aman. Ibadahnya naikin lagi. Yang namanya ilmu hitam itu cuma sementara. Buktinya mamah kamu nggak ada, terus orang ini nggak ada, bapak kamu jadi sehat. Jadi nggak ada kejahatan yang sempurna. Pasti Allah kasih titiknya kapan. Jadi buat sahabat mistis yang lagi berobat nih, mau ke saya, ke Ustaz Faizar atau ke tempat spiritualis lain, sabar.
Oke, semuanya butuh waktu. Nggak ada yang instan. Yang instan itu saat kalian udah nonton di XX1, itu udah selesai dari editing. Iya, betul. Ya, untuk syuting di sini aja nggak yang langsung hari ini langsung tayang, tidak, ada prosesnya. Dan balik lagi, do it. Bukankah yang instan itu hanya mie? Kalau mau instan juga nyari duit, apa ya yang gampang, nggak ada. Iya, betul. Semuanya itu butuh. Kita beli mie instan, ya kan direbus dulu, ada prosesnya. Segala sesuatunya ada prosesnya. Tidak ada yang instan, tidak ada yang langsung ya. Buat Putri, keluarga itu udah hebat banget. Mau nunggu bagaimana proses penyembuhan orang tua. Oke, buat sahabat mistis, setiap mistis ada ceritanya, setiap cerita ada mistisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.